Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di praktek yang kedua ya. Kita langsung saja. Saya punya Wemos ini sudah saya persiapkan. Kemudian ini sensor DHT11-nya, DHT sensor suhu dan kelembaban. Tapi sebelumnya kita akan mengetes dulu bagaimana kita akan mengkoneksikan antara Blink dengan si Wemos ini kan. Blink itu aplikasi cloud service untuk IoT itu yang lebih simpel ya, itu cuman drag and drop tanpa coding. Kemudian si Wemos-nya kita setting untuk meload library dari si Blink-nya supaya nanti terhubung. Oke, sekarang kita coba dulu dari hal yang paling simpel ya, paling dasar. Oke, kita coba colokan dulu. Nah ini sudah saya colokan. Sekarang kita buka si Arduino. Kita buka Arduino IDE-nya. Sebelumnya saya akan mengetes dulu dari sini ya. Dari example aja dulu. Sampel basic Blink ya, biasa seperti biasa untuk memastikan bahwa si ini sudah berjalan atau belum. Nah, untuk yang mungkin baru mengkoneksikan si Wemos ke PC-nya, Anda harus mengecek dulu. Ini seperti di pertemuan yang pertama ya. Ini punya saya kan komnya di COM 6, kemudian ininya jangan lupa Anda menginstal dulu library dari si board manajernya ya, ESP8266. Saya pakai Dewan R2 Mini ya. Sudah, biasa Blinknya ini kita akan upload. Oke, selesai. Ini sudah nyala, berarti sudah blinking ya. Ini berarti sudah berhasil. Dan ini berarti konfigurasi sudah tidak ada masalah. Berikutnya adalah bagaimana saya akan mengkoneksikan antara Blink dengan si Wemos ini. Tapi dengan skenario-nya adalah kita akan menyalakan lampu ini, manual ini kan Blink nih. Otomatis dari sini kodenya yaitu per 1000 milisecond. Per 1 detik dia hidup, 1 detik mati. Nah, berikutnya adalah saya akan mengkoneksikan handphone saya dengan si Wemos ini ya. Sekarang kita coba. Saya sudah membuat kodenya. Ini kodenya, maaf, Anda harus mendaftar dulu atau sign up di si Blink ya, aplikasi Blinknya. Anda tinggal download di Play Store, nanti ikuti petunjuknya seperti yang saya buat nanti. Sekarang kita review dulu codingnya ya. Codingnya adalah di sini seperti biasa Anda harus menginstal beberapa keperluannya. Anda tinggal install sendirilah karena kan kemarin sudah bisa ya cara menginstal library. Dan di sini pun yang diperlukan adalah Blink Simple ESP8266 ya. Kemudian ada token. Token ini biasanya ketika kita mendaftar di aplikasi Blink, dia akan mengirim setiap proyeknya, dia akan mengirim token. Nah, inilah tokennya. Ini adalah kunci untuk bisa mengkoneksikan antara Wemos dengan handphonenya atau dengan Blinknya ya. Kemudian ini adalah SSID, itu adalah nama dari access point-nya. Kalau punya saya ini Sumedang Laptop 2. Kemudian passwordnya, masukkan passwordnya juga. Ini akan di-float di dalam coding. Jadi ketika nanti username password berubah ya Anda harus merubah lagi codingnya, harus sudah upload ulang ya. Kemudian berikutnya adalah ini serial begin ini ngeprint atau menampilkan ke dalam serial. Serial itu ada di sini nih. Ada serial monitor atau control shift M. Nah, inilah serial monitor. Nah, perhatikan juga di sini yang saya gunakan adalah 115200, sedangkan di sini baud rate-nya 9600 nggak akan connect. Jadi kalau misalkan ininya mau dibuat 11500 ya ini juga sama. Itu ya. Ini harus sama antara serial monitor ini dan ini. Fungsi dari serial monitor itu apa? Ini fungsinya adalah dia bisa menampilkan output yang di print dari si atau yang di codingkan dari si ID ini tanpa kita harus memerlukan atau membeli sebuah LCD atau monitornya ya. Jadi lebih simpel. Cuman ini memerlukan komputer, memerlukan PC.
Ini hanya untuk memastikan bahwa si coding ini apakah sudah berjalan atau tidak ya. Nanti kalau misalkan sudah dilepas dari komputer ya berarti tidak akan bisa menggunakan serial monitor ini. Oke, berikutnya sekarang kita coba upload ya. Oke, upload berhasil. Sekarang kita lihat. Oke, udah keluar. Nah, ini connected to Wi-Fi dengan IP-nya 217. Ini sudah terkoneksi dengan blinkcloud.com di port 80. Sudah ready ya, pingnya sudah berhasil 27 milisecond. Sekarang kita setup di sisi handphonenya ya. Oke, sekarang kita masuk ke handphone. Oke, setelah terkoneksi, saya sudah menghubungkan handphone saya dengan PC biar langsung di screenshot di sana. Ini yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi Blink. Kalau Anda belum ada aplikasi Blink berarti tinggal masuk ke Play Store ya. Nah, di Play Store ini Anda tinggal ketik Blink saja. BLYNK ya. Nah, ini paling atas. Kalau saya sudah diinstal ya, berarti saya tinggal open saja. Saya tinggal buka. Nah, ini saya sudah membuat beberapa project kemarin ya untuk tes. Kalau Anda sebenarnya harus download dulu kan dari Play Store kalau Anda yang belum punya Blinknya. Tapi saya sudah download, saya sudah install, kemudian saya sudah sign up, sudah daftar. Nah, nanti bentuknya keluarnya seperti ini. Saya tinggal bikin new project. New projectnya saya mau bikin project namanya lampu Wemos. Kemudian ini hardware-nya kita pilih Wemos Dewan Mini. Nah, ini yang ini. Oke, yang lainnya sudah tidak usah diatur. Kalau ini untuk tema ya, Anda sukanya tema yang dark atau light, silahkan bebas. Kemudian create. Kalau sudah di create, ini biasanya dia akan mengirim token ke email kita yang tadi dibuat untuk mendaftar ya, untuk sign up. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat tambah widget ya. Tambah widget, kita akan membuat tombol. Ini tombolnya bisa drag and drop ya, mau digeser kemana, ini sudah ada gridnya. Misalkan di sini. Kemudian kita klik lagi satu kali. Nah, akan keluar seperti ini ya. Pinnya pin mana yang akan kita gunakan? Misalkan saya menggunakan pin digital yang keempat karena si lampu Wemos itu dia ada di pin keempat atau digital 4. Oke, kemudian labelnya kita ganti, misalkan di sini mati dan hidup. Ini saya ganti saklar Wemos. Oke. Oh ya, ini ada aturannya. Pengaturannya ada push, ada switch. Jadi push itu sampelnya gini, kalau misalkan kita tekan, oh dia akan on, dilepaskan itu akan off lampunya. Tapi kalau ini kita switch, itu cuman klik satu kali mati, klik satu kali hidup. Oke, kita coba yang push dulu ya. Kalau sudah, untuk merunningnya kita tinggal tekan tombol play yang ada di pojok kanan atas, play. Ya, ini sudah. Ini kan kalau misalkan saya tekan hidup, lepaskan, mati, hidup, mati. Ini di atas pun ada notifikasi bahwa si Wemos-nya dia belum terhubung atau masih offline ya. Nanti sekarang kita settingnya biasanya akan ada masuk ke email. Nah, ini masuk ya, ada Blink token, nama projectnya adalah lampu Wemos. Ini token yang akan kita gunakan. Ini tokennya kita copy, kemudian kita pasang di ini, tokennya kita buang. Nah, udah seperti ini. Sekarang kita coba upload. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita tes, kita cek di serial monitor apakah sudah terhubung. Oke, ini sudah ready ya, connected Wi-Fi. Ini IP-nya, kemudian sudah berhasil connect juga ke cloud dari si Blink-nya di port 80. Sekarang kita coba cek di handphonenya. Nah, ini sudah online ya. Sudah online dari jam 9.17. Tadi butuhkan waktu untuk terkoneksinya, mungkin koneksi internet saya lagi jelek. Sekarang kita coba hidupkan dan matikan ya. Nah, ini kan ketika saya klik hidup, mati, hidup, mati. Oke. Ini kebalik ya.
Oke, mohon maaf mungkin ini akan ada dua kualitas video karena handphonenya yang dipakai untuk merekam tadi saya gunakan untuk Blink yang tadi ya. Ini webmosnya tadi sudah berjalan. Sekarang kalau kita tekan, lepas, nyala, tekan, mati. Ini kan kebalik ya. Ini kebalik. Sekarang kita stop dulu. Kita masuk ke pengaturannya. Ini kita balikan nih. Ininya jadi 1, ininya jadi 0. Oke. Sekarang kita coba lagi running. Ini hidup harusnya ya. Nah, ini mati kan? Kalau kita tekan, hidup, mati, hidup, mati. Ini kalau ada delay berarti koneksi internet kita sedang tidak stabil ya. Ini harusnya gini tuh. Connect, hidup, mati, hidup, mati. Terus bagaimana kalau misalkan nanti si switch-nya kita akan gunakan untuk switch saja, jangan push on. Ini kan push on ya. Push on itu ketika ditekan dia nyala, dilepaskan mati. Biasanya ini bisa kita gunakan untuk dinamo atau untuk motor ya, untuk menggerakkan apa, atau robotik. Kita kan maju berhenti, maju berhenti, ini otomatis. Kita setting bagaimana supaya si ini berubah menjadi switch ya, atau saklar. Nah, di ini aja, di switch ke switch ini. Oke. Sekarang kita run lagi. Ini mati ya, hidup. Nah, ini dia akan menyala terus. Menyala terus, kemudian kita matikan, hidupkan, matikan, hidup. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat project IoT sederhana. Setelah ini, kita akan mencoba mematikan si lampu ini ya. Ini lampu 220 volt. Tapi mohon maaf. Ini teman-teman kalau mau praktek, khusus Anda yang tidak mengerti tentang kelistrikan tegangan tinggi ya, ini kan tegangan tinggi ya 220 volt. Sedangkan si wemos ini kan cuman 5 volt. Ini tegangannya tegangan kecil. Kita bagaimana kita menghubungkan dengan listrik yang 220 volt, kita bisa mematikan menghidupkan lampu ini ya. Ini kan nggak asik nih, cuman gini doang. Ini coba menghidupkan, matikan, hidupkan, matikan. Ini kan terlalu apa ya? Ya nggak asik aja. Kita coba menghidupkan, mematikan lampu 220 volt, tapi saya notice dulu teman-teman kalau yang belum mengerti sama kelistrikan, tolong ditemenin sama teman yang lain yang sudah mengerti dengan kelistrikan. Takutnya kenapa-kenapa, karena ini 220 volt tegangan tinggi, sedangkan ini tegangan rendah kan cuma 5 volt nih. Kemungkinan untuk setrumnya tuh sedikit lah, kecil ya. Dan kalau ini kesentuh sedikit aja, ini lumayan ya. Ini 220 volt, nih langsung saya colok ke sini ya. Ini colokannya, ini langsung ke lampu. Nanti di tengah-tengah kita putus, kita gunakan relay. Karena kenapa? Ini namanya relay nih. Karena kita nggak mungkin menyambungkan low tegangan rendah dengan tegangan tinggi ini. Ini nggak akan kuat. Kalau dicolok langsung ke sini 220 volt, ini akan kebakar. Karena ini 5 volt, sedangkan ini 220 volt, sangat jauh sekali. Nah, caranya adalah kita harus menambahkan satu alat atau perangkat lain, yaitu namanya relay. Relay ini adalah pemutusnya. Ini penghantarnya atau pemutus dan penghantar. Jadi yang di-trigger dari pin sini, di-trigger dari pin wemos, trigger ke sini. Nah, inilah yang memisahkan antara DC dan AC. AC itu kan 220 volt nih, listrik PLN, sedangkan DC itu dari adaptor. Jadi untuk memisahkan AC dan DC-nya kita menggunakan relay. Ini relay namanya. Ini saya beli paling cuma berapa, 15 ribuan ya. Tapi ada dua buah relay yang harus Anda ketahui itu. Yang pertama ada ini, ada low level trigger. Kalau ini high level trigger, maksudnya adalah low level trigger itu kalau ini dikasih tegangan low, dia akan aktif atau akan tersambung. Tapi kalau yang high gitu, kalau diberi trigger
high atau misalkan diberi trigger tegangan dari sini, baru dia on. Sedangkan yang kita butuhkan adalah yang high level trigger ya. Kalau ini low level trigger ini nggak kepake yang ini. Jadi nanti ini masih bisa dimodifikasi sih kalau Anda salah beli ya, nanti kita modifikasi. Nah, ini yang sudah jadi, ini high level trigger ya. Tapi sebelumnya saya kasih tahu juga, ini sering kejadian ya. Saya punya kabel seperti ini nih, kabel jumper yang udah lama. Sepertinya ini kurang bagus. Ini saya contohkan ya. Ini Anda mengkoneksikan kabel ini ke WMOS, tapi kok nggak connect. Kita nyalahin WMOS-nya, kita nyalahin codingnya, nyalahin modulnya, padahal ininya yang jelek. Ini sangat rapuh sekali tuh, lihat ya. Ini rapuh, ini berarti jelek kabelnya. Teman-teman harus hati-hati, diukur dulu ya, dipastikan bahwa si kabel jumper ini adalah baik untuk mengantarkan datanya ya, data dari si WMOS ke yang lain. Nah, di sini ada tulisannya, ada ground, input 1, input 2, dan VCC. VCC itu adalah volt ya. Tahu tegangan itu misalkan 5 volt atau 3,3 volt. Di sini kan ada 5 volt nih, 5 volt, 3,3 volt. Biasanya VCC itu adalah tegangan, ground itu adalah negatif. Nah, di sini kenapa ada input 1, input 2? Karena di sini relaynya ada 2, bisa menggunakan 2 pin. Berarti ini untuk lampu, misalkan ini untuk pompa air dan lain-lain ya. Tapi yang saya gunakan cuma inputan 1 saja. Ini kabelnya sudah oke. Seperti biasa, Anda harus mengesetnya. Kalau saya kan sudah terbiasa ngesetnya. VCC itu ada 5 volt itu misalkan merah, ground itu hitam, inputannya bisa warna coklat atau warna-warna lain. Ini saya colokkan ya, merahnya ke 5 volt. Merahnya ke 5 volt. Kemudian ini groundnya masuk ke yang hitam itu ground. Nah, ini inputan ini output dari sini kan kita menyalakan LED ya. Menyalakan LED itu sudah sekaligus menyalakan si pin yang keempat, D4. Karena yang seperti tadi saya bilang bahwa si LED ini berada di D4. Ini saya pasang di D4. Oke, sudah terpasang di D4. Sekarang kita coba menyalakan si lampu ini ya. Nah, kedengaran kan ada cetaknya. Ini dia sudah menyalakan. Mati, hidup, mati, hidup, mati. Ini agak delay, berarti internetnya sedang tidak stabil. Oke, berarti sudah berhasil nih kita memasukkan atau mengkoneksikan ini dengan relay. Sekarang bagaimana caranya? Kita akan mengkoneksikan dengan listrik 220 volt. Nah, ini yang berbahaya. Jadi nanti saya kasih bagannya. Ini salah satu kabel akan kita potong tengah-tengah nih. Ini salah satu kabel kita akan potong untuk memutuskan arus di sini ya. Masukkan ke relay. Ini kita pastikan dulu bahwa si ininya sudah berjalan ya. Ini saya colokkan dulu ke listrik. Oke, ini lampunya sudah menyala. Jangan sampai ini saya kasih solasi karena takut kesentuh nanti nyetrum atau menyentuh benda lain, nanti konslet, bahaya. Ini saya kasih pelindung ya. Oke, ini sudah nyala PLN-nya. Saya cabut dulu, matikan dulu. Ini akan kita potong di sini ya, salah satu kabelnya. Ini kan AC ya, harus bolak-balik. Ini saya potong di sini satu. Hati-hati ya untuk praktek yang ini, saya sarankan lebih hati-hati karena ini menyangkut dengan tegangan tinggi.
Tapi ini ya mau tidak mau kita harus mencoba ini karena pembelajarannya ya dari sini ilmunya. Oke, ini sudah saya putuskan, berarti ini kalau saya colokkan dia akan mati. Nah, nanti yang menghidupkannya adalah dari sini. Oke, ini kita kupas ujungnya. Nah, ini sudah terkupas nih. Ini kita masukkan ke salah satu ujung. Ini saya on kan dulu ya. Kita cek ini yang mana yang on, karena kita nggak ketahuan nih. Harusnya sih yang ini dengan yang ini ya masukinnya. Ini saya cek dulu. Yang on itu yang ini ya. Nah, ini kan gerak nih. Tuh yang gerak. Sekarang kita coba matikan. Nah, dia turun lagi jarumnya. Oke, berarti antara yang ini nih, yang ini dan yang ini ya. Sekarang kita pasang. Oke, teman-teman, ini sudah berhasil kita rakit. Sekarang kita colokkan, hati-hati ya, ini jangan disentuh nih, karena ini kan nembus nih. Ini nembus ke bawah, ini kalau kesentuh ya kesetrum. Oke, ini triggernya mati. Ini mati ya lampunya. Sekarang kita coba on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Berhasil ya. Mati. Nyala. Mati. Nyala. Mati. Ini dari sini ya. Oke, ini berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan dengan ini. Ini kalau kita konekkan dengan apa? Pompa air, dengan apapun ya, mau TV, mau komputer atau apapun yang sumbernya dari listrik PLN 220 volt, ya berarti bisa kita gerakkan dari jarak jauh menggunakan Wemos relay. Udah, ini udah cukup dua ya. Wemos relay mungkin internet tidak perlu connect ke komputer ini ya. Karena ini otomatis connect ke WiFi, dia akan mendirect men-trigger si relaynya untuk menyalakan atau mematikan si lampu ini. Oke, ini hidup dan mati, hidup, mati. Ini saya menggunakan WiFi ya, menggunakan WiFi. Sekarang bagaimana caranya kalau misalkan ini saya ganti ke paket data ya, connect nggak? Connect ya. Ini menggunakan WiFi Sumedang laptop. Sedangkan saya menggunakan internet ini 4G ya. Hidup, mati, hidup, mati. Oke. Sampai sini dulu. Berarti kita sudah bisa berhasil membuat project IoT sederhana ya, mematikan menghidupkan lampu 220 volt PLN. Itu dulu, nanti kita sambung ke tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.